السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah yang sangat besar, yaitu kita mendatangi majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah-langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ikhwani fi din, azzakumullah. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang cara yang keenam agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah kathratud du'a. Banyak-banyak berdoa. Dan doa yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan, yang merupakan sebab yang paling besar untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Doa ini saking pentingnya dan saking besarnya kebutuhan kita terhadap doa ini, sampai-sampai kita diwajibkan untuk membacanya 17 kali paling tidak setiap hari di dalam salat. Ya, di saat kita dekat sekali dengan Allah, di sana kita diharuskan untuk memohon permohonan ini. Dan apabila kita tidak membacanya, maka salat kita batal. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya manfaat dari doa ini. Maka ikhwani fi din, azakumullah, itu artinya tidak boleh seorang muslim yang mengetahui betapa besarnya manfaat dan betapa besarnya kebutuhannya terhadap doa ini, lalu ketika dia salat membacanya seolah-olah dia berada di alam lain. Lidahnya mengucapkan tapi pikiran hatinya entah kemana. Ya. Kemudian ikhwani fi din, azakumullah, kita telah menyebutkan juga bagaimana
Nuh alaihissalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Kemudian kata Syekh, doa Nabiyillah Lut alaihissalam. Doanya Nabi Allah Lut alaihissalam. Dia mengatakan, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Kita semua mengetahui bahwa kaum Nabi Lut di samping mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memiliki atau melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, yaitu mereka memiliki kelainan seks. Mereka adalah orang-orang yang homoseks, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan azab yang tidak pernah ada kaum sebelumnya diazab seperti mereka. Lut alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari perbuatan kaumnya. Antum perhatikan bagaimana Nuh alaihissalam dia berdoa. Dia mengatakan, Rabbi najjini, ya Allah selamatkanlah aku, seorang nabi minta kepada Allah. Ketika kita mengatakan nabi, berarti orang ini memiliki tingkat keilmuan agama yang sangat tinggi, sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memilih seorang nabi orang yang jahil, yang tidak tahu apa-apa. Ya. Dan tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala akan memilih seorang sebagai nabi atau sebagai rasul orang yang suka berzina, orang yang tidak punya malu. Dia seorang nabi, ya, seorang rasul yang mulia, yang memiliki tingkat keilmuan agama, akidah, ibadah, akhlak yang sangat tinggi, sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Toh juga dia memohon kepada Allah. Dia mengatakan, najjini, selamatkanlah aku, ya, dari perbuatan-perbuatan kaumnya. Itu berarti ayo ikhwah, meskipun kita ngaji siang dan malam, jangan merasa aman bahwa kita tidak akan tertimpa dengan fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang menimpa orang lain. Apalagi zaman kita ini zaman kejahilan yang luar biasa, yang merupakan agama dianggap bukan agama, yang bukan agama dianggap agama, ya, yang merupakan akhlak yang keji dianggap mulia, yang mulia dianggap akhlak yang tidak mulia. Semua telah berubah. Kalau Nabi Allah Lut saja mengatakan najjini, selamatkanlah aku, dia seorang nabi, lalu bagaimana dengan kita? Ya, di zaman Nabi Allah Lut alaihissalam tidak ada internet, tidak ada TV, ya. Namun meskipun demikian dia mengatakan najjini, selamatkanlah aku. Seorang nabi mengatakan demikian. Padahal orang yang namanya nabi itu adalah dia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling mengenal azab Allah. Ya. Dia yang paling mengenal tentang fitnah-fitnah azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat, sehingga dia mengatakan demikian. Kemudian lihat ayo ikhwah, bukan hanya untuk dia doa ini, tapi dia juga mengatakan najjini wa ahli, dan keluargaku. Keluarga kita itu siapa? Anak-anak kita, istri-istri kita, ya. Ikhwani fi din azakumullah, ini anjuran bagi kita untuk mendoakan setiap saat anak dan istri kita dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Ya. Karena Nabi Allah Lut alaihissalam mengatakan, wa najjini wa ahli, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, dari perbuatan-perbuatan orang-orang apa? Orang-orang yang memiliki kelainan seks ini. Fanajjaynahu wa ahlahu. Lihat ayo ikhwah, karena Nuh alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa agar diselamatkan dia dan keluarganya
dari kelakuan-kelakuan orang yang ada di zaman itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Allah menjelaskan, fanajjainahu, kami selamatkan dia, wa ahlahu, dan keluarganya, ajma'in, semuanya. Kecuali siapa? Kecuali istrinya. Ya, karena istrinya dia yang suka menunjukkan, dia menunjukkan siapa? Ketika malaikat-malaikat itu datang dalam bentuk remaja-remaja yang ganteng, yang tampan, kata ahli sejarah dia yang beritahu kaum Lut alaihissalam tentang remaja-remaja ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, yang penting bagi kita di sini adalah, ini adalah anjuran bagi kita untuk banyak-banyak mendoakan keluarga kita agar mereka diselamatkan dari fitnah ini. Dan itu merupakan hak mereka. Seorang suami, dia harus mendoakan istrinya. Seorang ayah, dia harus senantiasa mendoakan anak-anaknya agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Ya, lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya rumah tangga yang rusak akibat HP ini. Betapa banyaknya anak-anak yang menyimpang, ya, gara-gara fitnah HP ini. Betapa banyaknya ibu-ibu yang menyimpang dan bapak-bapak yang menyimpang gara-gara HP ini. Betapa banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari seorang ayah, seorang ibu, ya, tentang problema yang dia rasakan gara-gara HP ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia mengatakan wajnubni wa baniya. Apa kelanjutannya? An na'budal asnam. Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam ini adalah Khalilullah. Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, kekasih Allah, dan dia merupakan bapaknya para nabi. Apa permintaannya kepada Allah? Dia mengatakan wajnubni, jauhkanlah aku. Ya, Nabi minta demikian. Nabi Allah Ibrahim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim alaihissalam ummah, ya, orang terdepan, dikatakan dia ummah. Qanitan, dia adalah orang yang tunduk, imam dalam kebaikan-kebaikan. Ya, saking besarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala itu, datanglah malaikat menawarkan bantuan kepadanya. Padahal malaikat itu sangat mampu untuk membantunya. Ya, dengan mudah malaikat itu akan memadamkan api itu. Namun Ibrahim alaihissalam justru mengatakan amma ilaika fala. Ya, kalau kepadamu saya tidak butuh. Coba lihat aja oleh, ya, seharusnya dia senang, dia gembira, saya akan selamat dari api ini. Namun Ibrahim alaihissalam justru mengatakan amma ilaika fala, kalau kepadamu aku tidak butuh. Ya, aku hanya minta kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dilempar ke dalam api itu, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami hanyalah Allah. La ilaha illallah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Nabi yang tingkatnya seperti ini, dan dia merupakan salah satu ulul apa? Ulul azm. Ya, dia mengatakan wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku. Ya, dari apa? An na'budal asnam. Ya, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung-patung ini. Kalau Ibrahim alaihissalam saja
tidak merasa aman dari patung-patung yang disembah oleh orang-orang di zaman itu. Apakah kita merasa aman? Apakah kita lebih bagus dari Ibrahim alaihissalam? Ya. Namun meskipun demikian, mungkin sedikit sekali di antara kita yang setiap hari meminta kepada Allah agar diselamatkan dan diselamatkan keluarganya dari fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, demikian juga Ibrahim alaihissalam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Rabbi ij'alni muqimas shalah. Hanya sampai di sana? Kelanjutannya apa? Wa min dzurriyyati. Kemudian apa? Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang mendirikan solat, bukan hanya sekedar solat, tapi mendirikan solat. Mendirikan solat maksudnya adalah dia laksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia khusyuk di dalam solatnya, dia melaksanakan solat itu dengan baik. Ya, wa min dzurriyyati. Demikian juga jadikanlah anak-anakku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ya, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Ini haknya anak-anak kita. Ikhwani fid din azakumullah, anak-anak kita itu adalah aset. Siapa yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia nanti? Anak-anak kita. Memang kawan-kawan kita juga akan mendoakan kita, tetangga, teman-teman juga akan mendoakan kita. Tapi yang paling cepat mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kan Nabi SAW mengatakan, apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputus amal ibadahnya, pahala-pahalanya, kecuali dari 3 jalur. Salah satu di antara 3 ini siapa? Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, maka karena ini adalah aset, anak-anak kita ini adalah aset, harus kita jaga, kita rawat. Ikhwani fiddin azakumullah, sering kita mendengar, sering kita melihat, ya, seseorang kadang-kadang bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan tetangganya, bertengkar dengan temannya, gara-gara sejengkal tanah. Padahal dia tidak akan bawa mati itu. Ya, tapi hartanya yang akan dia banggakan di dunia dan di akhirat, yang akan berguna baginya di dunia dan di akhirat, tidak pernah diurus, bahkan tidak pernah didoakan. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fid din azakumullah, kita harus memberikan setiap orang itu haknya. Ya, orang tua kita ada haknya, bapak kita ada haknya, ibu kita ada haknya, istri kita juga ada haknya, anak kita juga ada haknya. Haknya anak-anak kita itu bukan hanya sekedar kita berikan dia makanan, minuman, belikan dia pakaian, berikan dia tempat tinggal, bukan hanya itu. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu mendoakannya. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anaknya agar mereka termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Namun musibahnya kita sekarang ini, gak pernah kita memperhatikan salat anak kita. Ya, anaknya entah di mana, nggak ada yang yang punya inisiatif untuk menelpon anaknya, nak sudah kamu sholat apa belum? Ya, atau mungkin ada di antara kita yang anaknya kuliah di Mataram, telepon dia, bangunkan dia, nah ini sudah sholat subuh, ayo bangun ayo. Ya, mungkin tidak ada kita seperti itu. Ikhwani fillah azakumullah, ini kita akan ditanya nanti oleh Allah. Ya, di sana letak beratnya, karena Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. La ilaha illallah. Kalau kita ditanya tentang sesuap nasi, sebutir nasi,
yang masuk ke dalam perut kita. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan kita tentang anak-anak kita? Ya, tidak mungkin itu. Lihat ikhwani fillah azakumullah, bagaimana akhlak remaja-remaja kita di zaman sekarang ini. Lihat bagaimana potongan rambutnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana caranya berbicara. Ya, semua gaya hidupnya seperti gaya orang kafir. Yang menyedihkan, bapaknya rajin yang ngaji luar biasa. Ya, setiap adzan selalu ada di masjid, tapi nggak pernah diperhatikan keadaan anaknya. Anaknya bergaul sama siapa? Dia pergi sama siapa? Dia datang sama siapa? Nggak pernah dihiraukan. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, musibah yang sangat besar ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Dia tanya anaknya, "Bu, mana anak kita, Bu?" Oh, dia pergi sama pacarnya. Alhamdulillah. Tenang hatinya, pergi sama pacarnya. Ya. Kalau anak perempuannya hari ini dia pacaran sama si fulan, bulan depan pacaran sama si fulan, bulan berikutnya pacaran sama si fulan, besoknya pacaran sama fulan, terus tiap bulan gonta-ganti pacar. Ya, senang dia. Alhamdulillah anak kita laku ya. Alhamdulillah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Demikian fitnah yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat. Maka ini membutuhkan dari kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka meminta kepada Allah, "Rabbana hab lana min azwajina." Kemudian apa? "Wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Ya. Yang artinya adalah mereka meminta kepada Allah, "Rabbana hab lana." Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami. Ya. Qurrata a'yunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yunin. Jadikanlah mereka penyejuk hati kami. Apa maksudnya jadikan anak-anak istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati? Artinya istrinya adalah salihah, sehingga tenang hatinya ketika dia keluar, ketika dia pergi kerja. Ya, dia percaya kepada istrinya bahwa istrinya akan menjaga dirinya, akan menjaga kehormatannya, akan menjaga rahasia rumah tangganya, akan menjaga harta suaminya. Ya, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami juga. Mereka adalah anak-anak yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah. Ya, sehingga dia tenang, senang melihat istri yang saleh, anak-anak juga yang saleh dan salihah. Ini ayyuhal ikhwah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita apa-apa di dunia ini, tapi kita diberikan istri yang salihah, anak-anak yang saleh, ini sudah nikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang tidak ada tandingannya. Ya, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang lain. Ya. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Ini bukan hal yang biasa ini ayyuhal ikhwan. Jangan dianggap enteng ketika kita lalai untuk mendoakan anak-anak kita atau istri-istri kita. Ya. Kalau anak-anak kita nakal, istri-istri kita tidak saleh, yang salah siapa? Yang salah kita yang tidak pernah mendoakan mereka. Ikhwani fi din azakumullah, di samping kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan agar mereka, anak dan istri kita, menjadi orang-orang saleh, yang baik, yang taat kepada Allah, juga kita dilarang untuk mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita, meskipun mereka menjengkelkan. Ya, tidak jarang kita mendengar ikhwan-ikhwan kita yang ketika anaknya nakal, dia langsung spontan mengatakan, mudah-mudahan polak memek, katanya. Mudah-mudahan polak naime
Subhanallah, ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak kalian. Kenapa? Jangan-jangan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Jangan-jangan itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba-hambanya, lalu dikabulkan doa kita. Yang repot siapa? Kalau anak itu sudah polak tangannya, polak kakinya, yang susah siapa? Kita juga yang susah. Dan di samping itu kita mendapatkan dosa mendoakan anak-anak kita kejelekan seperti itu. Dan seandainya kita mengatakan demikian, mendoakan kejelekan untuk anak kita, apakah dia akan berubah menjadi anak yang baik? Tidak akan berubah. Justru mungkin dia akan semakin bandel, semakin nakal. Ya. Karena anak-anak itu juga punya perasaan. Ketika ibunya atau bapaknya mengatakan mudah-mudahan polak imame, pasti itu mempengaruhi emosinya, perasaannya. Ya, ada saja meskipun dia kecil, pasti ada saja rasa tersayat di dalam hatinya. Ya, kata-kata itu berulang, semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin sakit. Lama kelamaan dia akan berani melawan. Tapi coba ketika anak itu nakal, lalu kita mengatakan Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya, kalau dia tidak berhenti nakal atau belum berhenti nakal, setidak-tidaknya dia akan malu. Kalaupun dia belum berhenti nakal, ketika kita mengatakan Allah yaghfirlah, Allah yahdik, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga Allah memberimu petunjuk, kita mendapatkan pahala. Ya, pahala sudah kita kantongi. Dan insya Allah lambat laun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang apa? Yang saleh. Tapi kalau kita mengatakan mudah-mudahan polak umume, mudah-mudahan polak naime, la ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, kata-kata itu lebih menyakitkan daripada memukul. Ya, kalau pukul itu paling dia sakiti tangannya atau kakinya, tapi kalau kata-kata itu dia tersayat hatinya. Dia tidak bisa membalas. Ya, padahal dia sudah disakiti sekali, hatinya itu sudah sakit sekali. Namun karena ini bapaknya atau ibunya, dia tidak bisa membalas. Kalau sekarang dia tidak bisa membalas, mungkin besok atau lusa pasti satu saat dia akan apa? Akan membalas. Ya, jadi doakanlah dia ya ikhwah, meskipun dia nakal. Ya, bagaimana dia tidak nakal? Bapaknya lalai, ibunya lalai. Dia seharian bersama HP-nya. Entah apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, kita tidak tahu. Ya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ada sebuah hadis, mungkin antum semua tahu hadis ini. Hadis ini tentang seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ata'dzan li bizina?" Wahai Rasulullah, mohon izinkan aku berzina. Ya. Kenapa seorang pemuda bisa mengatakan demikian ayol ikhwah? Itu tidak lain adalah karena syahwahnya yang membara. Ya, padahal di zaman itu wanita-wanita berada di puncak keimanannya. Ya, tidak akan ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita yang memamerkan kecantikannya atau yang pakai jilbab yang kecil atau yang ketat, apalagi yang pakai celana panjang, mungkin tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh pemuda ini juga tergoda dia. Sampai dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ata'dzan li bizina?" Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku berzina? Sahabat-sahabat yang lain mendengar
permintaan anak muda ini yang sangat aneh ini. Ya, sangat aneh permintaannya ini. Permintaannya tidak masuk akal dan bertentangan dengan akhlaknya orang Arab dan sangat bertentangan dengan akhlaknya seorang muslim. Dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan dosa. Maka semua sahabat-sahabat marah dan ingin memukulnya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, mah. Cukup, jangan begitu. Jadi lihat ayol ikhwah hikmahnya Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau kita pikir baik-baik, mungkin pantas sekali untuk apa? Untuk dipukul. Ini permintaan yang secara fitrah pun ditolak permintaan seperti ini. Fitrahnya menolak permintaan seperti ini. Namun Rasulullah SAW yang merupakan rahmatan lil alamin, ya, Nabi yang paling baik akhlaknya, Nabi mengatakan, atardahu li ummik, apakah engkau rela orang berzina dengan ibumu? Seketika dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. Lihat fitrahnya bangkit, ya, tidak demi Allah, saya tidak rela ibu saya berzina. Demikian juga orang-orang, tidak ada orang yang rela ibunya berzina. Lalu ditanya dia lagi, atardahu libnatik, apakah engkau rela anak perempuanmu berzina? Seketika dia mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah, saya tidak rela anak perempuan saya berzina. Demikian juga orang-orang, tidak ada yang rela anak perempuannya berzina. Atardahu li ukhtik, apakah engkau rela saudara perempuanmu berzina? Dia mengatakan, la wallahi, saya tidak rela saudara perempuan saya berzina. Demikian juga orang tidak rela berzina dengan saudara perempuannya berzina. Atardahu li ammatik, apakah engkau rela orang berzina dengan bibi dari bapakmu? Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tidak rela. Atardahu li khalatik, apakah engkau rela bibimu yang berzina? Dia mengatakan, tidak demi Allah. Demikian juga orang tidak rela orang berzina dengan bibinya. Lalu Nabi SAW di sini jadi syahidnya, ya ikhwah, memegang dada anak muda ini. Kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma ighfir dzambah. Kemudian wa tahhir qalbah wa hassin farjah, yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Nabi tidak ngamuk, tidak marah. Ya, Nabi SAW justru mengatakan, Allahumma ighfir dzambah, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian wa tahhir farjah, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah, dan bersihkanlah hatinya. Kemudian wa hassin farjah, dan jagalah kehormatannya, kemaluannya. Itu di zaman Nabi SAW, di saat orang-orang imannya berada di puncaknya. Lalu bagaimana di zaman kita, yang orang yang rajin ngaji pun banyak yang tidak menghiraukan anak dan istrinya. Dia ngapain anaknya, dia ngapain istrinya, dia tidak peduli. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita butuh terus menerus untuk mendoakan anak-anak kita dan istri kita agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah di zaman ini. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, lalu Syekh mengatakan, wa du'a Nabiyillah Yunus alaihissalam, demikian juga doanya Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanada fi dhulumat. Lalu Yunus alaihissalam menyeru, memohon, berdoa kepada Allah di dalam kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, karena ikan ini, ikan apa namanya ini? Ikan paus. Ya, yang namanya ikan paus, dia hidup apa?
di dasar, di bawah dia hidup. Ya, dia berada dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan kedalaman laut, ya, dan kegelapan kesalahan yang dia lakukan. Namun ikhwani fiddin azakumullah, doa ini tidak terbatas, terhalang dengan waktu, tempat, kondisi, kapanpun kita bisa berdoa. Ya, dimanapun kita bisa berdoa. Meskipun kita tidak mengangkat tangan, kita bisa berdoa. Ya, meskipun kita bisu, tidak bisa mengucapkan kata-kata, Allah mengerti. Bahkan seandainya kita tidak bisa berbicara, kita bisa berdoa dengan hati kita. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, itu artinya apa? Itu artinya kalau sudah seperti ini kondisinya, seperti ini kemudahan yang Allah berikan bagi kita, lalu kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, maka orang ini, kalau bahasa kita, kelangsotan orang ini. Ya, demikian kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang dia minta itu sangat berguna, sangat dia butuhkan, baik untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhiratnya, kebaikan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Lalu dia tidak minta, maka ini orang kebablasan, orang yang seperti ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, jadi Yunus alaihissalam berdoa ketika dia berada di dalam perut ikan itu, ikan hiu. Ya, dia mengatakan, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fanada fi dhulumat. Nuh alaihissalam menyeru berdoa ketika dia berada di dalam adh-dhulumat, kegelapan. Alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwani fillah azakumullah, seseorang yang antum sekarang yang ngaji di sini, rumahnya antum di Pegading, ya, kira-kira berapa kali bisa kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Atau yang rumahnya di Apitai, ya, ada 1 kilo itu Apitai, saya masih di Apitai, nggak ada 1 kilo, masa sampai 1 kilo? Katakanlah 1 kilo, ya, ditempuh pakai motor mungkin hanya sekedar berapa? 5 menit. Masa 1 menit? Terbang antum ini 1 menit? Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, maksudnya ya ikhwah, ketika kita pulang ke rumah itu bisa kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 10 kali paling tidak, atau 20 kali. Ya, atau mungkin lebih dari itu. Namun mungkin apa ini? Antum suruh saya diam ini ya haji? Hah? Habis waktu saya maksudnya ini? Jadi ikhwani fillah azakumullah, maksudnya ini adalah anjuran untuk kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dimohonkan oleh Yunus alaihissalam. Ya. Dan permohonan kita ini tidak terhalang dengan waktu, tempat, kondisi. Kita bisa meminta kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Sebanyak mungkin. Namun ikhwani fillah azakumullah, karena yang ada di benak kita, di hati kita hanyalah bagaimana saya untung hari ini, berapa saya akan dapat di hari ini, itu saja yang kita pikirkan, sehingga tidak pernah kita memikirkan berapa yang sudah saya tabung untuk akhirat saya, apa yang telah saya perbuat untuk akhirat saya. Mungkin itu tidak ada. Ya, beda dengan orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Mereka dunia ini sama sekali mereka tidak pernah pikirkan. Yang mereka pikirkan bagaimana saya masuk surga, bagaimana saya selamat dari neraka, hanya itu yang mereka pikirkan. Ya, kalau kita ya ikhwah, yang ada di benak kita sekarang ini, bagaimana saya
rumah saya bisa lebih bagus? Bagaimana kendaraan saya bisa lebih bagus? Ya, kalau sekarang kendaraan saya, mobil saya mungkin apa namanya ini, Avanza. Besok bagaimana supaya apa lebih bagus dari Avanza? Pajero, atau yang lebih bagus lagi, atau yang lebih bagus, atau yang lebih bagus lagi. Hanya itu yang dia pikirkan. Sehingga nas'alullah salam al-afiyah, begitu dia kematian mendatanginya, fa idahum mublisun. Ketika malaikat mau mencabut nyawanya, ngangak dia. Yuh, mati sudah saya ini. Ya, saya akan mati ini. Iya, kamu akan mati. Nyesal dia. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jangan sampai kita diperbudak oleh hal-hal yang seperti ini. Ya, harus kita berjuang untuk mendapatkan apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau kita tidak sabar di dunia, maka tidak mungkin kita akan apa? Bisa tahan di akhirat nanti. Jadi, kembali lagi. Habis waktu. 6 menit yang lalu sudah. Saya lanjutkan ayat ini aja ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Lalu lihat ayo ikhwah, ketika dia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung jawabannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, kesusahan dan kesulitan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Ya, ini menimbulkan pertanyaan, saya ini beriman apa enggak? Iman saya bagaimana ini? Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falau, di dalam surat As-Saffat, di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, kemudian apa? Lalabitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Kalau saja Yunus alaihi salam tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak memuji Allah, ya, kita dari sini ke Pegading atau dari sini ke Apitai saja berat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, imma bertasbih atau bertahmid atau bertakbir, ya. Padahal di atas motor juga bisa kita mengatakan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Sangat mudah itu. Ya, namun antum perlu perhatikan jalanan, jangan sambil ngebut kemudian beristighfar nanti masuk ke dalam got nanti. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus alaihissalam tidak termasuk salah seorang yang senantiasa bertasbih memuji Allah, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat maksudnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Jadi ikhwani fid din azakumullah, siapa yang bisa mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari kesulitan-kesulitan di dunia ini kalau bukan Allah? Ya, semua kita yakin itu. Namun yang memohon, meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari fitnah-fitnah di dunia ini mungkin hanya sedikit saja, sedikit sekali yang kita apa? Yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia dengan keahliannya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan apa yang dia miliki, dia bisa menyelamatkan dirinya dari kesulitan-kesulitan ini. Ini persis sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ya, manusia itu innal insana la yatgha, manusia itu melampaui batas.
Kenapa dia melampaui batas? Karena dia merasa dirinya mampu, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, punya yang lain-lainnya. Ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Lalu diingatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, iya kamu sekarang kamu punya jabatan, kamu punya harta, kamu punya uang, kamu punya ini, tapi kelanjutan ayat itu, inna ila rabbikar ruj'a, kamu akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu akan mempertanggungjawabkan semua yang kamu yakini, yang kamu perbuat, yang kamu ucapkan, dan yang lain-lainnya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.